Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mohon izin abang dan kakak. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Lydia Madulifa dengan NIM C24012411079. Nah, di sini pada video kali ini aku ingin memaparkan terkait kegiatan praktikum pada hari ini, yang dimana pada praktikum ini kita membahas mengenai makanan ikan. Nah, sebelum membahas dari kegiatan praktikumnya, sebelumnya aku ingin menjelaskan terlebih dahulu nih apa itu makanan ikan. Nah, makanan ikan sendiri ini merupakan organisme, bahan ataupun zat yang dimana dimanfaatkan oleh ikan untuk perkembangan organ tubuhnya. Nah, pada makanan ikan ini juga memiliki beberapa waktu tertentu. Maksudnya ada yang namanya feeding periodicity dan juga ada waktu tertentu. Nah, apa itu feeding periodicity? Itu merupakan periode mencari makanan dalam rentang 24 jam. Nah, ada juga istilah terkait dengan feeding habit, yang dimana feeding habit ini merupakan tingkah laku ikan dalam mencari dan mengambil makanannya. Nah, selanjutnya sebelum aku masuk ke metode praktikumnya, tujuan dari praktikum ini sendiri itu merupakan untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang dimakan oleh ikan, dan juga untuk mengetahui waktu-waktu aktif ikan dalam makan. Kemudian kita di sini juga ingin melihat proporsi dan kecenderungan makanan dari ikan sendiri. Nah, pada praktikum kali ini kita memerlukan beberapa alat dan bahan, yang dimana alatnya itu ada timbangan digital, terus ada mikroskop, ada alat bedah, ada cawan Petri, tisu untuk membersihkan apapun itu. Terus untuk bahannya sendiri itu tentunya ada lambung dan usus yang sudah diformalinkan pada minggu lalu. Kemudian ada aquades. Mungkin itu saja yang saya tahu. Dan untuk prosedurnya sendiri itu yang pertama kita tuh dibagi menjadi 2 kelompok untuk mempercepat waktu. Nah, yang dimana pertama itu kita menimbang bobot dari lambung dan ususnya. Setelah ditimbang, kemudian sebelum ditimbang itu dikeringkan terlebih dahulu lambung dan ususnya agar tetap kering. Kemudian setelah itu dipisahkan antara lambung dengan usus, lalu ditimbang kembali masing-masing antara lambung dengan usus. Setelah ditimbang kembali, dimasukkan ke dalam gelas ukur, yang dimana itu untuk mengukur volumetrik. Kita masukkan terlebih dahulu sebanyak 4 mili atau 10 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian kita masukkan si lambung dan ususnya ini, dan kita lihat pertambahan dari volume yang ada, lalu itu dijadikan volume awal. Nah, setelah sudah diukur volumenya, itu diangkat kembali dan dikeringkan kembali lambung dan ususnya, kemudian dikerik atau mungkin dibuyarkan lah untuk isian dari usus sama lambungnya sendiri. Lalu setelah sudah dikerik, sudah didapatkan kulit yang bekas dari isiannya itu juga tidak boleh dibuang, karena itu untuk pengukuran selanjutnya. Nah, setelah itu untuk isiannya ini kita masukkan ke cawan Petri dan dibilas dengan aquades, kemudian dibuyarkan sampai halus, tapi tidak terlalu halus juga tidak apa-apa. Kemudian dipipet sampel yang ada di cawan Petri itu. Setelah dipipet, dimasukkan ke dalam kaca preparat, yang dimana kaca preparat ini terdapat 3 titik. Ada yang satu pengulangan pertama, pengulangan kedua, dan pengulangan ketiga. Nah, dimana setiap titik itu dia juga memiliki LP5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5-nya itu di tengah. Nah, diteteskan setiap satu titik itu adalah 2 tetes. Setelah sudah diteteskan setiap titiknya, kemudian ditutup dengan fiberglass kaca preparatnya, lalu diteliti, lalu kemudian dianalisis menggunakan mikroskop, dan dilihat apa aja organisme yang ada pada isian dari usus tersebut gitu. Nanti setelah sudah didapatkan organismenya, kemudian dicatat di data atau di Excel, dan dihitung jumlah serta persentasenya. Nah, mungkin sekiranya untuk praktikum hari ini cukup segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.